Akhir pekan MotoGP Aragon sepertinya bakal jadi sorotan. Bukan cuma karena adu cepat para pembalap utama, tapi juga karena kehadiran Augusto Fernandez sebagai pembalap penguji resmi Yamaha. Buat yang ngikutin MotoGP, pasti udah nggak asing sama nama ini. Tapi kali ini, dia bukan sekadar pengganti atau pengisi kekosongan grid. Fernandez bakal menjalani debut resminya sebagai test rider Yamaha dalam format wildcard. Apa itu wildcard? Dalam MotoGP, wildcard artinya seorang pembalap bisa ikut balapan resmi meski bukan pembalap tetap tim. Tujuannya bukan sekadar untuk cari piala, tapi untuk mencoba perangkat baru dalam situasi balapan sungguhan. Dan itulah yang akan dilakukan Fernandez, menguji dua mesin berbeda dari Yamaha, langsung di bawah tekanan kompetitif GP Aragon. Nah, yang bikin menarik, dua mesin itu bukan V4, loh. Ya, betul. Yamaha belakangan ini memang digosipkan sedang kembangkan mesin V4. Sesuatu yang benar-benar baru buat mereka karena selama ini mereka setia pakai mesin inline-4, alias 4 silinder segaris. V4 sendiri adalah konfigurasi yang banyak dipakai rival besar seperti Ducati dan KTM. Banyak fans Yamaha penasaran banget kapan motor V4 itu akhirnya debut. Tapi sayangnya, bukan di Aragon ini. Fernandez sendiri mengonfirmasi bahwa dua mesin yang akan dia jajal tetap menggunakan konfigurasi inline-4. Dia bilang, "Kami punya dua mesin untuk dicoba. Saya belum tahu mana yang terbaik, tapi sudah masuk rencana akhir pekan ini." Artinya, fokus utama Yamaha saat ini masih menyempurnakan basis mesin yang sudah mereka miliki, sambil menyiapkan V4 secara paralel di jalur yang berbeda. Perlu dicatat juga, ini pertama kalinya Fernandez turun sebagai pembalap penguji dalam balapan resmi. Jadi selain harus adaptasi dengan motor baru, dia juga harus menyesuaikan diri dengan peran barunya yang cukup berat, mencatat data, memberi feedback teknis, dan tetap kompetitif di tengah lintasan. Tantangan ini nggak main-main, apalagi dia baru istirahat panjang sebulan sebelumnya. Biasanya, setelah race weekend selesai, pembalap penguji akan lanjut ikut uji coba tambahan di hari Senin. Tapi tidak untuk Fernandez. Yamaha punya rencana berbeda. Mereka akan membawa Fernandez ke tes privat di Barcelona. Artinya, proyek pengembangan Yamaha memang lagi digenjot habis-habisan, bukan cuma sekadar numpang lewat di sirkuit. Soal mesin V4 yang banyak bikin penasaran, Fernandez bilang dengan santai tapi tegas, proyek V4 tidak akan ada di sini, bahkan pada hari Senin pun tidak. Ini memperjelas bahwa Yamaha sedang jalankan dua proyek paralel, mengembangkan mesin inline-4 yang sudah ada dan mempersiapkan V4 sebagai opsi baru untuk masa depan. Bisa jadi, V4 bakal muncul saat semua komponennya sudah benar-benar matang. Salah satu tantangan besar Fernandez akhir pekan ini adalah waktu. Karena belum sepenuhnya kembali ke ritme balap, ia mengakui bahwa GP Aragon akan jadi balapan tersulit musim ini buatnya. Tapi justru ini jadi momen penting untuk adaptasi dan evaluasi. Apalagi setelah ini dia juga dijadwalkan ikut tes di Brno sebelum GP Ceko. Yamaha jelas butuh data sebanyak mungkin dari pembalap pengujinya. Dalam komentarnya, Fernandez cukup jujur dan rendah hati. Ia bilang, "Kami harus bersabar. Saya sedang uji banyak hal, dan saya juga belum sepenuhnya kembali ke kondisi terbaik. Ini akhir pekan untuk membangun kembali dan bersiap menghadapi yang akan datang." Dari sini kita bisa lihat bahwa Yamaha nggak cuma ngejar kecepatan, tapi juga konsistensi dan kestabilan pengembangan. Kalau kamu fans MotoGP yang ngikutin perkembangan teknis, ini adalah babak menarik dalam proyek besar Yamaha. Mereka sedang menyempurnakan inline-4 sambil mempersiapkan V4. Dan Fernandez, dengan segala tantangannya, jadi bagian penting dalam proses itu. Jadi, meskipun kita nggak akan lihat V4 meledak di lintasan Aragon, kita bisa anggap ini sebagai langkah awal menuju masa depan Yamaha yang lebih kompetitif. Siap-siap aja, mungkin di musim depan, cerita V4 Yamaha bakal mulai jadi nyata.
Marc Marquez, sang pemimpin klasemen sementara MotoGP 2025, kembali jadi sorotan jelang Grand Prix Aragon. Meski tampil luar biasa dalam 7 putaran awal musim ini, dan unggul 24 poin dari pesaing terdekat, Marquez masih menyimpan satu pekerjaan rumah besar, yakni performanya di hari Minggu. Pembalap asal Spanyol itu mengakui bahwa ia tengah mencari cara baru untuk mengatasi kelemahannya tersebut setelah serangkaian insiden yang merusak potensi kemenangannya. Dominasi Marquez di sprint race musim ini nyaris sempurna. 6 kemenangan dari 7 lomba, menunjukkan betapa cepatnya dia di atas lintasan. Tapi saat balapan utama Minggu tiba, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Beberapa insiden, termasuk kecelakaan yang membuatnya gagal finish di Kota dan Jerez, menjadi pengingat bahwa bahkan pembalap tercepat pun tak kebal dari kesalahan. Salah satu momen nyaris celaka juga terjadi di Grand Prix Inggris. Marquez terlibat kecelakaan yang bisa saja mengubur peluangnya naik podium, jika saja bendera merah tidak dikibarkan. Dengan pengalaman itu, wajar jika menjelang Aragon ia mulai berpikir untuk mengambil pendekatan berbeda. Ia sendiri belum bersedia membeberkan strategi barunya secara detail, namun menegaskan bahwa perubahan akan dilakukan. "Jelas ini titik lemah saya saat ini," ujar Marquez saat sesi media hari Kamis. "Kami sedang mencoba untuk memperbaikinya, dan saya akan mulai mengelolanya dengan cara yang berbeda." Ia menyadari bahwa teori di luar lintasan tidak selalu berjalan mulus di tengah panasnya persaingan. Namun, ia menegaskan kesalahan di hari Minggu harus segera diatasi jika ingin tetap bertahan dalam perebutan gelar juara. Marquez mengaku cukup beruntung bisa finish ketiga di akhir pekan lalu meski sempat kehilangan kendali. Tapi ia juga tahu bahwa keberuntungan tidak bisa terus diandalkan. "Itu kesalahan lain," tambahnya. "Jadi sekarang tugas kami adalah memperbaiki itu. Dan mari kita lihat apakah langkah yang kami ambil akhir pekan ini bisa membawa hasil positif." Di sisi lain, Ducati, pabrikan yang mengusung Marquez, juga tengah mengalami ujian berat. Untuk pertama kalinya sejak musim 2022, mereka mengalami 2 kekalahan beruntun. Meski begitu, Marquez tetap optimis dan realistis. Menurutnya, dalam dunia balap, cepat atau lambat setiap pabrikan besar pasti akan menghadapi tekanan dari lawan-lawan yang makin kompetitif. "Kita semua tahu tidak ada pabrikan yang tak terkalahkan," kata Marquez. Ia menyebutkan bahwa kondisi di 2 GP terakhir, Le Mans dan Silverstone, cukup tidak biasa. Di Le Mans, balapan berlangsung kacau, sementara di Silverstone, pilihan ban depan medium ternyata bukan keputusan terbaik. Hal-hal teknis seperti ini menunjukkan betapa tipisnya garis antara sukses dan gagal di MotoGP. Namun, di balik tantangan itu, Marquez tetap menunjukkan semangat juang khasnya. Ia percaya bahwa persaingan yang makin rapat justru akan membuat kejuaraan lebih seru. "Tugas kami adalah menjaga motor tetap kompetitif dan terus bekerja keras," pungkasnya. Kini mata tertuju ke Aragon, tempat di mana Marquez berharap bisa menaklukkan hari Minggu, bukan sebagai titik lemah, tapi justru sebagai titik balik.